warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rika Rahayu. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya di sini akan membahas tentang sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia. Saya di sini juga akan membahas tentang sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia, struktur pasar modal di Indonesia. Pasar modal atau capital market adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Penerbitan surat berharga dilakukan melalui mekanisme penawaran umum atau sering disebut go public. Sedangkan pasar sekunder merupakan pasar yang memfasilitasi jual beli atau surat berharga yang telah diterbitkan melalui penawaran umum tersebut. Pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum disebut sebagai emiten. Sejarah pasar modal di Indonesia. Masa penjajahan, pengusaha Hindia Belanda mendirikan Vereniging for the Effechten di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham atau obligasi perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Batavia tersebut, kemudian bursa efek dibuka juga di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Ketika suhu politik di Eropa meningkat pada awal tahun 1939, pemerintahan Hindia Belanda memusatkan perdagangan efek di Jakarta dan menutup bursa efek di Semarang dan Surabaya. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, bursa efek di Jakarta juga ditutup pada tanggal 10 Mei 1940. Pada tahun 1948, pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan pada tahun 1950, pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia serta mendorong keinginan untuk mengaktifkan kembali Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya efek-efek ke luar negeri. Pada tahun 1958, kegiatan bursa terhenti akibat inflasi dan keadaan perekonomian yang tidak menentu. Masa Orde Baru, pada tahun 1976, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksanaan Pasar Modal, Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa melalui Kepres nomor 52 tahun 1976 yang mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengatur pelaksanaan teknis pasar modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia secara resmi diaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen Cibinong. Tahun 1995 merupakan babak baru dalam proses pembelian saham di bursa yang ditandai dengan peluncuran Jakarta Automated Trading System, sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual pada tanggal 2 Mei 1995. Sistem yang tergolong modern tersebut dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem perdagangan manual. Sekilas Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia disingkat BEI atau Indonesia Stock
Exchange merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Struktur pasar modal di Indonesia yaitu Menteri Keuangan RI, Bapepm, LK, Bursa Efek, dan ada juga perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan pemodal. Perusahaan efek di dalamnya adanya penjaminan emisi, perantara perdagangan efek, manajer investasi. Lembaga penunjang di dalamnya disertai dengan biro administrasi efek, kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Profesi penunjang di dalamnya terdapat akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Pemodal di dalamnya terdapat domestik dan asing. Otoritas pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, reksadana perusahaan efek, penasehat investasi, dan biro administrasi efek. Memberikan izin orang perseorangan kepada wakil perjaminan emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Memberikan persetujuan bagi bank kustodian, memberikan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan hukum publik. Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran, melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. KPI Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ruang lingkup kegiatan clearing melakukan kegiatan clearing atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif, dan obligasi pada bursa efek di Indonesia. Melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Ruang lingkup kegiatan penjaminan melaksanakan penjaminan, menyelesaikan transaksi bursa untuk produk ekuitas dan produk derivatif. Memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia melaksanakan administrasi rekening efek, menyelesaikan transaksi efek dan distribusi hasil corporate action serta jasa-jasa terkait lainnya seperti post-trade processing atau PTP dan penyediaan laporan jasa kustodian sentral. Perantara pedagang efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan diri atau pihak lainnya, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan diri dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Menyelesaikan amanat jual atau beli dari pemberi amanat. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal, memberikan sarana kepada para pemodal. Pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum disebut sebagai emiten.
Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah melakukan transaksi, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah, menyelesaikan amanat jual atau beli dari pemberi amanat, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal, memberikan sarana kepada para pemodal, penjamin emisi efek, pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual, yaitu mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, mengungkapkan dalam prospektif adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Manajer investasi, pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, mengadakan riset. Yang kedua, menganalisa kelayakan investasi. Yang ketiga, mengelola dana portofolio. Sebagai penjamin emisi efek, semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi juga mengungkapkannya dalam perspektif adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain dengan bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Sebagai manajer investasi juga, pihak yang berkegiatan usahanya mengelola portofolio harus dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengadakan riset, juga mengadakan menganalisa kelayakan investasi dan mengelola dana portofolio. Masa penjajahan pasar modal di Indonesia. Pengusaha Hindia Belanda mendirikan Vereniging for the Effecten di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham atau obligasi perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Batavia tersebut, kemudian bursa efek dibuka juga di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Ketika suhu politik di Eropa meningkat pada awal tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda memutuskan perdagangan efek di Jakarta dan menutup bursa efek di Semarang dan Surabaya. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, bursa efek di Jakarta juga ditutup pada tanggal 10 Mei 1940. Pada masa Orde Lama,
Tahun 1948, pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan pada tahun 1950, pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia serta mendorong keinginan untuk mengaktifkan kembali Bursa Efek di Indonesia dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya efek-efek ke luar negeri. Pada tahun 1958, kegiatan bursa terhenti akibat inflasi dan keadaan perekonomian yang tidak menentu. Masa Orde Baru, pada tahun 1976, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksanaan Pasar Modal, Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa melalui Kapres nomor 52 tahun 1976 yang mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengatur pelaksanaan teknis pasar modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia secara resmi diaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen Cibinong. Tahun 1995 merupakan babak baru dalam proses pembelian saham di bursa yang ditandai dengan peluncuran Jakarta Automated Trading System. Sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual pada tanggal 2 Mei 1995. Sistem yang tergolong modern tersebut dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem perdagangan manual. Sekilas Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual dan beli efek dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia disingkat BEI atau Indonesia Stock Exchange merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Dan adapun struktur pasar modal Indonesia, Menteri Keuangan RI yang pertama, yang kedua Bapepam, yang ketiga Bursa Efek dan anggota-anggotanya yaitu perusahaan efek, lembaga penunjang, provinsi penunjang dan pemodal emiten. Di perusahaan efek itu terdapat penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Lembaga penunjang juga terdapat Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringat Efek. Di profesi penunjang ada akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Di pemodal ada domestik dan asing, di emiten ada perusahaan publik dan reksadana. Otoritas pasar modal atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberikan izin usaha kepada Bursa Efek atau KPI, KSI, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan Biro Administrasi Efek. Memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Memberikan persetujuan bagi bank kustodian, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik.
menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran, melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Ada juga di Cafe Keliling Penjaminan Efek Indonesia, terdapat ruang lingkup kegiatan keliling dan ruang lingkup kegiatan penjamin. Di ruang lingkup kegiatan keliling terdapat melaksanakan kegiatan keliling atas semua transaksi bursa untuk produk ekutan, derivatif, dan obligatif pada bursa efek di Indonesia. Melakukan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Yang kedua, ruang lingkup kegiatan penjamin terdapat melaksanakan penjaminan menyelesaikan transaksi bursa untuk produk ekuitas dan produk derivatif, memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. KSA Kustodian Sentral Efek Indonesia melaksanakan administrasi rekening efek, menyelesaikan transaksi efek. Segitu yang dapat saya sampaikan, dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.